Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih barakati qiraah. Wiradul latif dinat misalnya wa amsifna sallallahu hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa ahli baiti jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabat wa tabi'in wal ulama'il amilin wa ila jami'il muslimin thumma khususan syekhna Abu Ja'far as-Sadiq barakatillah alhamdulillah barakati Abu Hamzah barakati Syadil barakati Abdul Qadir Jailani thumma khususan Maksud Allah wa ibnatikum wa amatina wa amatikum Nasunallah yaghfir lahum wa rajati fil jannah Abar Biniatin Allah jalna min la ilaha illallah fi dalam Fisna tafana ala qawli la ilaha illallah Ba'da murtadin fi khabin fi ma'afiyah Ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Syawlillah lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu birabbi an yahdurun Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu birabbi an yahdurun afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa subhanallahi hina tumsihun wa hina tusbihun wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun a'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim a'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim a'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu lin nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul muhaiminul aziz wal jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim salamun ala nuh fil alamin inna kadzalika nazil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أثبت بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت وأشهدك وأشهد ملائكة أرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت وأشهدك وأشهد ملائكة أرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت وأشهدك وأشهد ملائكة أرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله وأشهد ملائكة أرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم كفرت بجنب الطاغوت واستمسكت بالله segala bismillah wallahu sami'un alim amantu billahi al-azim kafartu bi jami'il taghut wastamsaktu bil segala bismillah wallahu sami'un alim amantu billahi al-azim kafartu bi jami'il taghut wastamsaktu bil segala bismillah wallahu sami'un alim raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasula رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد 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 وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك الفجاءة الخير وأعوذ بك الفجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من نصيحتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجر أصلح لي شأني كله ولا تكن نفسي ولا إلى أحد ما خلق طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجد والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية وعافية دائما في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تحني وأنت تسكني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نركل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم
rahmatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudan. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi khaira ma qabla khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fi syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma ma asbah bi min ni'matin wa bi hadin khalqin fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada baina dzalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada baina dzalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada baina dzalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alf marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alf marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftah bi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman lahu wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina iftah bi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daiman dulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftah bi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Adada kulli dzarratin alf marrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tashmitul 'atis wa islah dzatil bain. Yukrahu tashmitul 'atis qabla al-hamdi fa in syakka qala yarhamullah man hamidahu aw rahimakallah aw hamiddahu in hamiddahu wa yusannu tadhkiruhul hamd. Qala sunnal imam Ahmad bin Hasan Attas nafa'allahu bihi as-salaf yushammituna al-awlad as-sighar biqaulihim barakallahu fihi ila sinnil bulugh. Yusannu lil 'atis wad'u syai'in ay kaidihi aw kummihi ala wajhihi wa khafadha min sautihi ma amkana. Bab pada lanjutan kitab ini menjelaskan tentang adab di dalam Islam, adab dalam ajaran kita yang sangat mendalam tentunya, terkait dengan urusan yang sepele tapi sangat fatal akibatnya, yaitu urusan bersin wa islahu dzatil bain, dan urusan mendamaikan masalah orang lain, Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli dalam masalah ini. Hal ini kalau kita ambil intisarinya lebih pada bagaimana Islam mengajarkan peduli sama orang lain.
bukan hanya peduli kepada diri kita sendiri. Ya. Dan prinsip agama itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling dapat memberi manfaat kepada orang lain. Itu sebaik-baiknya manusia. Nah, kalau manfaat diri kita sendiri sudah maklum. Saya supaya sehat maka olahraga, ya sudah maklum. Supaya manfaat pribadi, supaya sukses ya bekerja, buka warung, buka toko dan seterusnya, itu manfaat pribadi, sudah maklum. Tapi kalau berpikir untuk manfaat orang lain, bagaimana orang lain itu baik, tenang, keluarganya bahagia, jika bisa dengan cara kita melakukan perbuatan itu, ya maka itulah nilai seseorang tinggi derajatnya di dalam agama. Terkait dengan bersin, yukrahu, dimakruhkan tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin qablal hamdi, sebelum orang itu mengucapkan hamdalah. Kalau dia habis bersin, habis wahing, dia alhamdulillah, maka kita berdoa yarhamukallah. Fa in syakka, kalau dia ragu-ragu, ini bersin tapi kok diam saja, dia tidak mengucapkan hamdalah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan yarhamullah man hamidahu. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang memujinya. Jadi redaksinya yarhamullah man hamidahu, bukan yarhamukallah, bukan, tapi yarhamullah man hamidahu. Atau rahimakallah in hamiddahu, bisa juga begitu. Wa yusannu, dan disunahkan tadzkiruhu, mengingatkan orang tadi daripada lafaz, mengingatkan seseorang daripada ucapan alhamdulillah kalau dia lagi bersin. Apa sih rahasia daripada ucapan ini, ucapan hamdalah ini? Orang kalau bersin itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menyumbat di dalam tubuh manusia. Apakah itu virus ataupun ya satu benda yang menyumbat di jalur pernafasan daripada manusia. Jika itu tidak dibuat bersin oleh Allah, bisa menyebabkan kematian kepada seseorang. Maka bentuk kasih sayangnya Allah dijadikan itu bersin. Itu perkara sepele tapi fatal akibat. Coba orang kalau mau bersin tidak jadi, kan tidak enak sekali ya. Mau bersin tidak jadi, sudah muka diangkat, mau terbuka mulutnya tidak jadi. Itu kecewa sekali itu ya. Apalagi dikagetkan sama orang, mau bersin tidak jadi. Badan itu tidak enak rasanya. Tapi kalau itu dikeluarkan, maka badan itu jadi ringan. Jadi ada sesuatu yang mengganjal dalam tubuh seseorang. Allah carikan jalan keluarnya dengan cara bersin. Maka apabila orang sudah diberikan nikmat seperti itu, ucapkan alhamdulillah. Ini diantara keutamaan lafaz hamdalah usai bersin. Jadi ini bukan perkara biasa, walaupun mungkin kita anggap biasa, tapi bukan perkara biasa. Nah, sehingga biasakan kalau habis bersin kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau perkara yang kita anggap sederhana walaupun faedahnya sangat besar dan dampaknya fatal kalau kita abaikan, apalagi kemudian perkara-perkara yang lain, perkara yang lebih besar yang lain. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwa salaf ini berarti orang-orang terdahulu dari generasi Nabi, sahabat dan tabi'ut tabi'in. Ini salaf ya, salaf. Mereka mendoakan anak-anak yang masih kecil dengan ucapan kalau bersin, barakallahu fi. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dalam dirimu. Kalau anak kecil
belum tahu misalnya. Cuman ya perlu diajari. Kalau ada anak kecil bersin, sampaikan. Nah, ucapkan alhamdulillah. Sampaikan seperti itu. Kalau bersin, suruh dia mengucapkan atau dicontohi ya. Nah, begitu caranya. Dan itu dilakukan ila sinil bulugh, sampai anak itu balik. Jadi orang tuanya ya yang mengucapkan. Jadi barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berikan berkah di dalam dirimu. Urusan berkah ini ya urusan yang sangat manfaat dunia akhirat. Umur kalau sudah berkah ya insyaallah manfaat. Walaupun pendek ya, pendek berkah. Itu besar sekali manfaatnya. Ulama itu biasanya dia tidak panjang umurnya. Ulama itu ya 40. Imam Syafi'i itu 40. Nah, itu tidak panjang umurnya. Nah, kenapa? Ya karena pertama sayangnya Allah menjaga pribadinya. Ya sudah cukup, sudah kan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang Allah jadikan umumnya demikian, kecuali pada Nabi Muhammad maksudnya, itu sebagai batasan ukuran umur umumnya umat ya. Kecuali kalau dalam bab dakwah itu, kalau ingin panjang umur jadi dai, ulama sekaligus jadi dai. Itu sih sebab ya, sebab yang kita bicarakan, bukan hakikat. Kalau hakikat ya Allah sudah gariskan, oh si fulan umurnya sekian hakikatnya. Tapi kalau berbicara sebab, jika dia menjadi orang yang mengerti, maka jadilah dai, insyaallah panjang umur. Begitu sih yang kita baca. Tapi kalau bicara hakikat, wallahu a'lam. Kalau bicara hakikat ya. Nah, kemudian yusannu lil atis wa syai'in ay kaidihi au kummihi ala wajhi. Disunahkan bagi orang bersin itu menaruh sesuatu ya, ya untuk menghalang bersin. Jangan dibuka begitu, karena itu kan virus. Bersin di depannya orang, di mukanya orang lagi ya. Ini kan menyinggung orang. Nah, termasuk juga nguap ya, ditutup. Nah, jangan belum sikat gigi nguap, baunya kemana-mana ya. Sampingnya orang misalnya kan. Nah, ini kurang bagus ya. Ya ditutup ya. Itu kalau kita nguap. Kemudian wa khafadha min sauti ma amkana, meringankan suaranya semaksimal mungkin, diringankan ya. Bisa ditahan artinya diringankan. Bisa dibesarkan suaranya. Nah, tapi ini sunnah ya. Sunnah bagi orang yang bersih. Sebagaimana dikatakan innal fadail kullaha, sesungguhnya keutamaan secara keseluruhan lau jumi'at, apabila itu dirangkum, raja'at bi ajma'iha illa syai'ain, maka itu kembali pada dua perkara saja. Jadi semua keutamaan kalau dirangkum itu kembali pada dua perkara. Yang pertama ta'zimu amrillah jalla jalaluh, mengagungkan urusan-urusan Allah. Ini bersin ini urusan Allah ya. Artinya ini murni sudah menjadi takdir, menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan bersin. Allah yang menjadikan seperti itu, Allah yang memberikan solusi kebaikan kepada manusia daripada masalah yang ada dalam tubuh manusia. Dan semua urusan-urusan Allah kita agungkan. Yang kedua, wasa'yu fi islahi dzatil bain, dan berjalan dalam rangka untuk perbaikan dua orang yang bermasalah. Kita berjalan dalam rangka perbaikan dua orang yang bermasalah. Urusan perbaikan ini dalam Al-Qur'an, wa aslihu dzata bainikum. Allah katakan wa aslihu dzata bainikum. Baguskanlah urusan-urusan di antara kalian daripada dua orang yang bermasalah atau beberapa orang yang bermasalah. Perbaiki, baguskan, damaikan. Ini ajaran agama Islam. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita, saya tidak melihat, tapi ini untuk contoh para ulama ya.
tidak melihat kecuali mereka punya misi. Bahkan bila perlu pribadinya menjadi korban tidak ada masalah. Ada orang bersikap supaya tidak terjadi pertumpahan darah, itu termasuk islahu dzatil bain. Kalau kemarin ini kita ngambil skopnya Indonesia negara ya. Kalau seandainya dua kubu besar, pendukungnya Habib Rizik dengan yang benci dengan Habib Rizik itu berbenturan, Habib Rizik tidak sampai keluar ya, tidak sampai keluar, benturan, pertumpahan darah terjadi. Maka sikap beliau termasuk islahu dzatil bain. Beliau pergi rela, tidak apa-apa sudah, keluarganya susah, berjauhan ya dari tempat lahirnya beliau, keluar. Walaupun isunya begini, tapi prinsipnya beliau bersikap seperti itu untuk kedamaian umat. Kalau beliau paksakan, habis, pertumpahan darah bisa jadi terjadi ya. Itu contoh itu contoh, itu yang skup yang besar. Di dalam perkawanan, persahabatan, ada mungkin dua orang dia berselisih, mungkin urusan pinjam meminjam, mungkin urusan ya musuhan, tidak ngomong-ngomongan. Kalau kita bisa mendamaikan, ini adalah urusan yang paling besar. Kalau dirangkum semua urusan-urusan yang paling utama, menyelesaikan masalah orang. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan diam. Kalau kita bisa menyelesaikan, membantu dengan cara diam, jangan disebar-sebar, jangan diungkapkan lagi, maka itu caranya. Kalau seandainya kita ngomong tambah keruh masalahnya, jangan ngomong, diam. Ini termasuk urusan yang paling besar dalam agama dan nilainya besar dalam agama. Nah, kalau ada masalah dalam keluarga, jika kira-kira kita tidak punya kapasitas untuk membicarakan atau memberikan solusi, lebih baik diam. Cari orang-orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena mendamaikan dua orang bermasalah ini Masya Allah keutamaannya sangat besar ya. Dan berapa banyak dari amalan-amalan yang sepertinya itu utama di hadapan manusia, sholat, puasa, terus banyak dilakukan. Tapi satu sisi dia buat orang lain semakin keruh, semakin bermasalah, semakin berpecah. Satu sisi sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi dibuat orang bermasalah, semakin pecah, semakin keruh ya. Nah, dianggapnya ini sudah sempurna ini ibadahnya. Padahal 1000 rakaat, 100.000 rakaat sekali ya dia lakukan. Itu tidak lebih utama daripada dua orang masalah, mungkin dia datang sudah mau bermasalah ini, urusan uang 50.000 sudah tak bayari, sudah minta maaf sudah. Itu lebih utama daripada yang ribuan rakaat itu ya. Hanya gara-gara uang 50.000 mungkin dia berselisih, bermasalah, ya sudah kita kasih, sudah tak bayarkan utang sampai ini. Itu lebih bermanfaat daripada ribuan rakaat ya. Nah, jadi semua urusan-urusan agama keutamaannya terangkum dalam dua perkara ini, mengagungkan urusannya Allah dan berjalan dalam rangka untuk islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang bermasalah. Ini tak gampang ya, tak gampang urusan ini. Makanya prinsip dalam Islam itu yang penting kebaikan umat, kebaikan orang lain. Maka saya katakan tadi, kalau ulama itu misinya di sana. Bila perlu harga dirinya hancur sudah keluarganya hancur sudah ya. Yang penting umat itu bagus. Diusir enggak apa-apa sudah. Yang penting umat itu bagus. Itu prinsip para ulama. Nah, kalau kita sudah pahami seperti itu, maka tidak layak orang mencaci, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Tidak layak tidak layak. Tentunya mereka bersikap itu karena ya minimal kalau saya pribadi sudah baca kitab ini, sudah khatam kitab ini, berarti yang saya lakukan ya ada prinsip dasarnya. Minimal seperti itu, apalagi kelasnya ulama-ulama besar ya. Kelasnya ulama-ulama besar, pasti mereka punya pondasi dalam bersikap. Kenapa kok seperti itu?
Kalaupun ada kesalahan di dalam sikapnya, sisi manusia. Tapi pun bukan kita yang berhak untuk menilai. Nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik kepada hati pribadi tersebut dan nanti Allah yang menilai. Apa sih niatannya dia kok dia berbuat seperti itu? Apa motivasinya kok dia berbuat seperti itu? Nah, kalau jelek motivasinya, ya kembali kepada Allah juga, jeleklah nilainya dia. Tapi kalau bagus motivasinya, niatannya bagus juga di hadapan Allah nanti. Islahu dzatil bain afdal minas shalah was shaum wal hajj wa nahwi dzalik. Mendamaikan dua orang bermasalah itu lebih afdal daripada sholat, puasa, haji dan semisalnya. Bahkan haji ya. Wa huwa yata'akkadu fi ma waqa'a bainal walid wa waladihi, dan ini termasuk juga pada penekanan permasalahan yang terjadi antara anak dengan bapaknya. Ini kan sering terjadi ya, anak dengan bapak. Permusuhannya mungkin karena urusan harta. Belum meninggal anaknya sudah nuntut bapaknya bagi hartanya, bagi tanahnya, bagi rumahnya, sudah nuntut duluan. Bapaknya tidak terima, orang yang kerja, aku ngapain kamu yang nuntut katanya. Terus begitu akhirnya Nah, itu perlu orang-orang khusus yang mendamaikan itu. Tidak bisa orang umum. Kalau orang umum yang memecahkan tambah keruh. Kalau orang umum yang memecahkan tambah keruh. Orang-orang khusus itu. Siapa yang disegani oleh orang tuanya, yang disegani oleh anaknya itu yang mendudukkan. Insya Allah bisa. Nah, jadi ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas-kelasnya. Wa zaujatihi, seorang suami dan istrinya, ini juga fatal masalahnya ya. Karena sudah masalah emosional, masalah cemburu, kecil masalahnya tapi bisa jadi besar. Kalau bukan orang yang pas yang menangani, ya sudah berantakan. Tapi kalau orang yang tepat menangani, insya Allah apapun beratnya masalah ringan, clear masalahnya ya. Tapi kalau bukan orang yang tepat yang menangani, tambah hancur jadinya ya. Dan itu tidak selalu dengan cara kelembutan. Ada porsi-porsinya. Bisa jadi dengan keras, bisa jadi ya dengan sedang, bisa jadi juga dengan lembut. Ada porsinya. Karena memang ini fitrahnya, sunnatullah dalam kehidupan manusia. Warrajuli wajarihi, permasalahan seseorang dengan tetangganya. Ini juga masalah umum ya. Orang dengan tetangganya, masalah umum klasik dalam kehidupan. Tapi perlu penyelesaian yang tepat. Maka orang-orang seperti itu yang dia misinya dalam rangka mendamaikan, menyelesaikan masalah-masalah orang, tampaknya tidak banyak sholatnya tidak banyak, puasanya tidak banyak, tapi di hadapan Allah, Masya Allah, besok tiba-tiba datang kepada Allah, kok dia punya amalan yang besar, punya amalan yang banyak. Rupanya dia suka damaikan orang, suka nolong orang ya, yang bermasalah suka dia damaikan. Ini besar sekali rangkuman dalam kehidupan, dalam ajaran agama pada perkara ini. Cuman orang terkadang tidak berpikir ke sana ya, tidak berpikir ke sana. Walaysa likulli ahadin islahu dzatil bain, dan tidak semua orang, tidak setiap orang dapat melakukan perbaikan atau pendamaian tersebut. Bal liman lahu aqlun yastati'u bihi an yusliha bainal mutanazi'ain. Tetapi bagi orang yang punya kecerdasan, yang mampu untuk mendamaikan dua permasalahan tersebut. Fa in lam yakun lahu aqlun kana ma yusiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Tapi kalau dia tidak cerdas dan punya kecerdasan yang lebih, maka kehancurannya lebih besar daripada perbaikannya. Kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Maka sekali lagi orang yang tepat ya, orang yang tepat secara sikapnya, secara kejernihan berfikirnya, ketegasannya, orang-orang tepat. Makanya kalau sudah kita tahu siapa yang kira-kira jadi rujukan, ya sudah ke sana sudah. Itulah namanya tokoh ya. Nah, itulah namanya tokoh. Sebenarnya ketokohan itu memang tidak perlu diangkat, tapi dengan sendirinya dijadikan rujukan. Itu sudah. Artinya masalah itu ada di sana solusinya. Nah, kalau kita sudah dipercaya, ditunjuk seperti itu, ya berarti Allah memang dudukkan kita di sana. Lakukan tugas tersebut.
Dan ini sekali lagi bukan sekedar urusan manusia, ini urusan agama. Ini urusan agama dan bahkan urusan yang paling utama dalam agama ini. Nabi Muhammad kan misinya dalam rangka perbaikan itu. Aus dan Khazraj itu dua suku besar bermasalah beratus-ratus tahun terus berselisih. Nabi datang dipersaudarakan ya. Sampai turun ayat dalam surah Al-Baqarah terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian juga Muhajirin Ansor dipersaudarakan dalam rangka mempersaudarakan. Itu misinya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita mendapatkan pencerahan, dan tentunya kita ngaji di setiap pagi Rabu dan Sabtu ataupun ya sekarang Selasa kita ngaji. Insyaallah besok juga ngaji ya. Insyaallah besok juga ngaji. Jadi semuanya bukan hanya dalam rangka nambah ilmu, bukan, tapi untuk perbaikan diri kita dan sekaligus nambah iman kita dan nambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan proses hidup ini sedikit demi sedikit jadi lebih baik. Mudah-mudahan pada akhirnya Allah sempurnakan nantinya sampai pada akhir perjalanan hidup ini Allah perkenankan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fil mahlikutri wa musawad karabba fi nafi ma tardi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhirat ya ulama nahdha fa kullu syar rabbana aslih lana kull qadi an rabbana kullu qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman sadar rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permakluman pada pagi hari ini saya rencana untuk kegiatan peletakan batu pertama di pondok yang akan kita bangun wakaf itu ya di depan rumahnya Bang Irwan. Nah, kalau jamaah ada yang punya kesempatan belum kerja belum sibuk ya beberapa waktu coba saya minta barang-barang di sana ya untuk mendoakan. Artinya juga andil ya kita juga yang punya ya. Kita juga yang punya barang-barang. Karena kan amalnya besok ya kita juga yang petik ya. Nah, jadi berharap dengan banyaknya iringan doa di sana menjadi tanda mudah-mudahan berkah. Itu yang pertama. Nah, jadi habis ini ya, habis ini barangkali